Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar Kardopa. Selamat pagi juga untuk teman-teman kita yang sudah hadir di sini. Selamat pagi untuk para narasumber. Pak Dekan juga selamat pagi. Yang jelas kita ketemu lagi tentunya di acara Membangun Generasi Cerdas. Dengan tema hari ini, cerdas dan kritis generasi milenial mewarnai demokrasi pemilu 2024. Boleh kasih tepuk tangan dulu nggak? Biar semangat dulu kita. Oke, tapi sebelum kita mulai acaranya, saya mau ingatkan kalau acara ini tentunya terselenggara hasil kerjasama DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan tentunya FIS Uinsu Kampus 4 Tuntungan. Tepuk tangan lagi boleh dong? Nggak capek ya? Biar semangat kalian. Bisa juga disaksikan live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Jangan lupa live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita mendengarkan dulu nih kata sambutan dari Dekan. Ada Profesor Abdurrahman MPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kita persilakan. Pertama, terima kasih ya atas kesempatan ini, Pak Andre Alpisah. Kampus kami ini adalah kampus yang menerima banyak orang ya. Satu di antaranya adalah Pak Andre. Cuma mahasiswa PIS selalu menyatakan orang-orang yang datang sini pasti orang-orang yang terpilih. Satu di antaranya adalah Pak Andre. Oleh karena itu selamat datang kepada Pak Andre. Kami sampaikan terima kasih atas kunjungan ini. Kemudian seluruh kru ya Kardopa yang sangat tercipta, mudah-mudahan kolaborasi kegiatan ini bisa terus berlangsung. Saya tak panjang kalam ya terhadap kegiatan ini, bahwa kegiatan di kampus UIN Sumatera Utara khususnya di PIS ini adalah dalam rangka proses pembelajaran juga. Satu di antaranya persoalan demokrasi, dan ini Fakultas Ilmu Sosial yang juga care lah ya terhadap perubahan-perubahan sosial, terhadap persoalan-persoalan kebangsaan yang ada di Indonesia. Satu di antaranya persoalan yang paling dekat sebentar lagi adalah pesta demokrasi. Oleh karena itu, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial, kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Nanti akan terjadi dialog antara Pak Andre sebagai anggota perwakilan rakyat ya Sumatera Utara, akan berdialog dengan adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat kepada adik-adik. Mudah-mudahan nanti pada waktunya kalian adalah menjadi kesatria-kesatria bangsa yang selalu berkeinginan untuk maju dan menang, walaupun perhitungan untuk menang itu kadang susah untuk ditentukan. Tapi beda halnya dengan kalau nanti Pak Andre yang bicara masalah strategi, bagaimana seseorang untuk bisa menang dalam pemilu mungkin, tapi ini adalah bagian sisi-sisi lain dari persoalan demokrasi. Banyak hal terakhir ini yang mungkin akan dibahas nanti dalam kegiatan kita ini. Ada yang mungkin pemilu ini akan terbuka, tertutup pemilihannya, itu ada yang buka tutup, itu terserah. Nanti mungkin Pak Andre yang akan mengkajinya lebih dalam. Cuma Pak Andre, saya minta izin kepada Radio Kardopa juga dan kru, mungkin nanti saya tidak akan sampai akhir ini, karena ada ujian moderasi beragama di kampus 1. Nah, sehari ini akan dilaksanakan. Jadi setelah pembukaan ini, saya akan bertolak ke sana. Saya sampaikan sekali lagi, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pak Andre dan kru Kardopa atas kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa bermanfaat. Saya pikir itu saja. Terima kasih atas sambutan saya ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membangun generasi cerdas ini sudah berlangsung selama dari tahun 2022. Dan tahun 2023 kita lanjut lagi. Nah, kita akan kasih informasi sedikit. Kalau membangun generasi cerdas yang pertama, kita bekerja sama dengan FISIP USU. Kemudian yang kedua, ada FIS Uinsu Kampus 4 Tuntungan. Yang ketiga, kita di Unimed. Kemudian MGC yang keempat, Universitas Pancabudi. MGC yang kelima, Universitas Prima Indonesia. Kemudian MGC yang keenam, Universitas Dharma Wangsa. MGC yang ketujuh, kita hadir di Universitas Medan Area. MGC yang ke-8 kita hadir di FISIP USU, yang ke-9 di Universitas Harapan Medan, dan tentunya yang ke-10 hari ini kita kembali lagi hadir bekerja sama dengan FIS Uinsu Kampus 4 Tuntungan. Tepuk tangan. Baiklah, acara akan segera kita mulai. Saya akan menyerahkan ke Bapak moderator kita. Silakan, ini ada moderator yang akan memandu acara kita siang hari ini. Ada lagi untuk moderator kita. Biar semangat abangnya. Silakan abang.
Baik, terima kasih Mbak Desi sudah mengantarkan acara kita pada siang hari ini. Saya pikir ini acara yang sangat luar biasa sekali yang dilaksanakan atas kerjasama dari DPRD Sumatera Utara, kemudian Radio Kardopa 99,4 FM, dan tentunya Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, saya tidak memperpanjang kalam, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kedua narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya tadi melihat Pak Andri semua kok tertuju ke Pak Andri, saya nggak tahu. Mungkin karena itu ya, karena temanya juga generasi milenial, jadi anggota dewannya juga dari generasi milenial. Baik, pertama narasumber kita adalah Bapak Muhammad Andri Alvisa. Beliau tinggal di Jalan Samanhudi nomor 24, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota. Beliau menamatkan sekolahnya di SMA Negeri 1 Medan pada tahun 2012 sampai 2014. Kemudian diploma RC Singapura Entrepreneur tahun 2016 hingga tahun 2017, dan kemudian Bachelor University of Greenwich Singapura International Business Management tahun 2017 hingga tahun 2018. Untuk riwayat organisasi, Pak Andri juga pernah menjabat beberapa ini ya. Pertama sebagai Ketua DPD Bintang Muda Indonesia BMI Sumatera Utara, kemudian Wakil Ketua Mahasiswa Pancasila MAPancas Sumatera Utara, kemudian Ketua Karang Taruna Kota Binjai, dan yang terakhir yaitu Ketua Indonesia Off-Road Federation Kota Binjai. Untuk riwayat pekerjaan, Pak Andri juga aktif saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024, kemudian pembina Yayasan Binjai Kreatif dan Wakil Direktur PT Idaman Nusa Lestari. Untuk riwayat politik, beliau sebagai tim pemenangan calon wali kota Binjai masa periode 2016-2021, kemudian calon legislatif anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024, dan ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024. Itulah riwayat hidup dari Bapak Andri sebagai narasumber pertama kita pada hari ini. Yang kedua adalah Bapak Dr. Faisal Reja. Beliau adalah akademisi Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara, juga sekaligus sebagai seorang pengamat politik di Sumatera Utara. Beliau menamatkan sarjana S1-nya di program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2004. Kemudian S2-nya diselesaikan di IAIN Sumatera Utara pada tahun 2009 dengan mengambil jurusan Pemikiran Islam, dan S3 beliau diselesaikan tahun lalu tahun 2022 dengan mengambil jurusan Filsafat Islam UIN Sumatera Utara. Beberapa publikasi beliau baik nasional maupun internasional sudah banyak sekali di sini yang saya lihat. Saya akan bacakan hanya beberapa saja. Pertama, publikasi internasional beliau tahun 2011 itu di National University of Singapore dalam acara yang waktu itu diselenggarakan, dan beliau menulis paper yaitu The Involvement of Ulama in the Medan Mayoral Electoral paper for the International Workshop on Muslim Religious Authority in Contemporary Asia. Kemudian beliau juga menulis pada tahun 2014 yang berjudul Contesting the Speech in Indonesia, a Case from Al-Wasliya in North Sumatra di jurnal Afkaruna tahun 2014. Beliau juga aktif memberikan komentar-komentar beliau baik itu di media massa ataupun di media elektronik. Kalau teman-teman lihat di Metro TV atau di TPRI, beliau sering dimintai pendapatnya. Baik, saya pikir itu untuk perkenalan kedua narasumber kita pada siang hari ini. Saya akan membawakan acara pada siang hari ini terkait dengan tema kita, yaitu cerdas dan kritis generasi milenial mewarnai demokrasi pemilu 2024.
Catatan saya pada tahun 2020 bahwa survei yang dilakukan oleh BPS bahwa masyarakat Indonesia itu sejumlah 69,30 juta itu adalah generasi milenial. Artinya bahwa hampir 25% dari masyarakat Indonesia itu tergolong ke dalam masyarakat yang berumur generasi milenial. Oleh karena itu kita tahu bahwa generasi milenial memiliki sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita hari ini, bahwa mereka juga harus cerdas dalam melihat situasi, baik itu situasi budaya, politik yang hari ini berkembang. Oleh karena itu kita ingin mengharapkan sekali bagaimana Pak Andri nanti bisa memberikan pandangannya terkait dengan tema kita pada hari ini yang sangat luar biasa, bahwa generasi milenial juga punya tanggung jawab terhadap keberlangsungan politik kita di Indonesia. Oleh karena itu saya berikan waktu 10 menit kepada Pak Andri untuk menyampaikan presentasinya tentang tema kita pada hari ini, yaitu cerdas dan kritis generasi milenial mewarnai demokrasi pemilu 2024. Pada Pak Andri kami persilakan. Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ulang kembali, memperkenalkan diri. Saya Muhammad Andri Alfisah, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dapil Binjai Langkat, Dapil 12, dari fraksi Partai Demokrat. Saya usia 25 tahun, istri 1, anak 1. Di 2019, saya dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai anggota DPRD termuda di Sumatera Utara. Saya belum konfirmasi apakah itu se-Indonesia atau belum. Tapi saya dilantik itu umur 21 lebih 3 bulan. 21 tahun lebih 3 bulan. Kenapa saya ingin menyampaikan usia? Karena saya merasa usia kita tidak terlampau jauh. Saya mungkin ini range 19 sampai 22 atau 23 ya. Kita di sini ya. Saya ingin menyampaikan ini, sebenarnya saya nggak terpatok dengan materi yang saya buat. Saya hanya ingin memberitahu sama kita semua bahwasannya generasi kita ini yang sangat dibutuhkan oleh negara sebenarnya. Kenapa konsep akhirnya saya memutuskan lari dari jurusan yang saya pelajari di Singapura? Karena 2014 saya tamat SMA, 2014 saya merantau ke Singapura, 2018 saya pulang. Saya ambil jurusan International Business Management di Singapura. Saya selesaikan 4 tahun, saya pulang, tapi malah terjun ke politik. Awalnya saya merasa tertantang. Politik ini kalau dibilang semua ilmu sebenarnya ada di politik setelah kita masuk. Akhirnya saya merasa bahwasannya setelah saya duduk sebagai anggota DPR, enggak hanya ilmu bisnis, enggak ilmu kesehatan, ilmu manajemen, ternyata semua ada di sini. Sedikit banyaknya kita mempelajari bagaimana tata cara kita mengelola sesuatu yang ada di negara kita ini. Saya merasa kalau nggak kita mulai dari sekarang, generasi kita ini mempelajari bagaimana cara mengelola negara kita ini, jangan tunggu senior-senior ataupun orang-orang tua kita yang sudah lama berkecimpung di dunia politik dan birokrasi, ini selesai dulu, baru kita masuk. Saya ambil konsep sebelum mereka selesai dan pensiun di usianya, kita belajar supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Saya berharapnya itu apa yang telah dilakukan oleh senior ataupun orang tua kita di birokrasi ataupun politik, mungkin yang belum mencapai titik maksimalnya, itu kita bantu untuk maksimal, karena perkembangan zaman sekarang mungkin orang tua atau senior itu tidak terlalu mengikuti. Kita yang mengimbangi bagaimana cara kita menjadikan itu menjadi maksimal gitu.
dalam perkembangan zaman kita sekarang. Satu contoh case yang lagi saya jalankan itu ada masalah sengketa tanah antara satu perusahaan dengan masyarakat di Kabupaten Langkat. Jadi ini masalah telah bergulir dari tahun 86. Bahkan lebih tua masalah ini daripada umur saya sendiri. Akhirnya saya ketemu itu dari tahun 86, bukan hanya darah taruhannya, bahkan nyawa yang sudah diberikan oleh masyarakat untuk mengambil lahan yang telah diambil oleh salah satu perusahaan. Saya nggak tahu kronologis cerita, ataupun saya mungkin belum bisa menyampaikan kronologis detailnya itu seperti apa, kenapa sampai dari tahun 86 sampai 2023 sekarang ini nggak bisa selesai. Tapi alhamdulillah setelah ini masuk, saya mencoba mendalami masalah ini. Akhirnya masyarakat punya titik terang untuk menyelesaikan sengketa tanah ini, yang mungkin usianya hampir 40 tahun, 30 tahun lebih mereka sudah berusaha untuk menyelesaikan ini. Saya merasa ada hal-hal yang belum maksimal dilakukan oleh senior ataupun orang tua kita di birokrasi untuk menyelesaikan masalah ini, gitu. Saya berharapnya sebenarnya program-program seperti ini itu bisa mendorong usia-usia kita ini lebih aware dengan birokrasi. Mungkin ini kalau boleh tahu jurusannya macam-macam ya? Cuman apa? Sosial. Cuman sosiologi agama. Ilmu komunikasi ada ya? Apa namanya? Saya berharapnya sih walaupun bukan sospol ataupun di bidang birokrasi, saya berharap sih kita sama-sama aware tentang bagaimana birokrasi itu sendiri. Karena yang saya bilang tadi, saya pun nggak berasal dari sospol, saya berasal dari international business management, akhirnya ke politik, gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa masuk ke birokrasi untuk membenahi birokrasi di negara kita dengan kemajuan teknologi yang ada. Saya sih sebenarnya berharapnya ada nggak punya teman yang di 2024 punya cita-cita untuk menjadi bacalek? Ada dengar belum? Belum ada dengar ya? Atau kakak-kakak senior yang udah tamat, dulunya juga aktivis, yang mencalonkan diri, belum ada dengar berarti ya? Mungkin dari sini belum ada. Kalau nggak salah tuh dari beberapa kampus yang saya kenal mantan mahasiswa seniornya itu yang dulu aktivis itu sudah mulai memberanikan diri masuk ke dunia politik langsung, mendaftarkan diri sebagai bacalek di beberapa partai yang mengakomodir anak-anak muda untuk bertarung di pemilu 2024 nanti. Saya berharap sebenarnya usia-usia kita ini bisa mendominasi isi parlemen sekarang, karena saya pribadi merasa kayaknya memang waktunya parlemen itu dikuasai oleh generasi kita. Karena saya berharap suara-suara rakyat yang selama ini ada jauh di pedalaman, mereka tidak bisa menyampaikan kepada parlemen apa keluhan mereka, itu bisa kita jemput bola di usia kita. Dan insya Allah saya sih berharapnya masuknya generasi kita ke dalam parlemen bisa menimbulkan warna baru dalam birokrasi di Indonesia, supaya kalau
saya berani bilang nggak terlalu monoton. Saya lebih berharap pemerintah bisa melakukan inovasi-inovasi baru, tidak hanya sekedar membenahi jalan yang tidak siap-siap, membenahi fasilitas umum yang juga tidak siap-siap, cuman masyarakat juga butuh satu program ataupun program-program yang memang mendukung masyarakat dalam hal kesehatan maupun ekonomi. Saya berharap parlemen itu isinya bisa seperti kita, punya inovasi baru untuk memberikan masukan-masukan yang jitu kepada pemerintah. Apa namanya? Berarti nggak ada yang aware sama birokrasi nih ya? Ada nggak yang pernah ngikutin berita perkembangan pemilu 2024 itu seperti ini? Apa namanya, Pak Presiden membuat satu peraturan ini gitu, nggak ada yang ngikutin, nggak ada ya, karena jurusan tadi ya Pak ya. Ya enggak, mungkin sibuk yang lain ya. Sibuk ya. Saya berharap habis pertemuan kita ini bisa kita sama-sama membaca kalaupun yang dibaca kalau bisa jangan Medan Talk, jangan kasus-kasus tabrakan, kasus-kasus itu kalau bisa sih jangan terfokus sama itu. Kalau bisa baca media-media online yang memberitakan tentang bagaimana perkembangan negara kita sekarang ini gitu. Saya tidak menyalahkan kalaupun berita itu juga dibaca, karena satu sisi juga kadang berita-berita itu juga menjadi warna di media. Tapi saya berharap habis pertemuan kita ini, kawan-kawan yang ada di ruangan ini bisa lebih aware lah sama perkembangan negara kita melalui media-media online yang memberitakan tentang birokrasi di negara kita. Mungkin saya rasa cukup Pak Moderator. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Andri. Kita beri tepuk tangan buat Pak Andri. Jadi sudah sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Andri. Paling tidak poin penting yang saya dapatkan adalah bagaimana generasi muda atau generasi milenial paling tidak harus melek dengan perkembangan politik. Kalau bisa kita juga ikut dalam mewarnai perpolitikan dan perkembangan bangsa kita pada hari ini, khususnya bagaimana kita bisa ikut berkontestasi dan bisa masuk dalam parlemen dan mewarnai dunia politik kita di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Andre, pemaparannya yang cukup luar biasa. Narasumber berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Faisal Rija. Paling tidak nanti akan menjawab kenapa generasi milenial hari ini tidak begitu peka dan tidak terlalu suka dengan politik. Baik, untuk tidak memperpanjang kalam, saya berikan waktunya kepada Bapak Faisal Rija untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pendengar Cardova juga yang ada di udara ya, gimana ini, di udara lah pokoknya ya, yang mendengarkan lewat Facebook juga, dan teman-teman yang ada di sini. Tema ini sebenarnya sangat menarik ya, ketika kita ingin bersiap-siap menyambut tahun politik 2024. Untuk cek aja, teman-teman tahu nggak pemilu tahun 2024 itu kapan? Tahun apa? Bulan berapa? Tanggal berapa? 14 Februari kan tuh. Jadi kalau sering-sering Valentine, tahulah itu. Tapi kalau Valentine-nya cuman makan bakso aja, udahlah ya kan. Oke. Jadi 14 Februari ya, 2024. Ingatan itu sebenarnya penting untuk teman-teman. Setidaknya kita nanti berpartisipasi dalam pemilu. Karena usia teman-teman yang ada di sini mungkin itu juga udah usia pemilih. Jadi
berpartisipasi dalam peristiwa politik seperti pemilu itu tidak hanya seperti yang disarankan Pak Andri tadi sebagai calon legislatif misalnya, tapi juga bisa menjadi pemilih, bisa juga menjadi peserta penyelenggara pemilu, baik di tingkat barangkali di tingkat kelurahan atau desa lah, bisa kamu jadi pemantau, kemudian kelompok-kelompok advokasi pendidikan masyarakat terkait dengan pemilihan umum. Jadi kita ingin membincangkan bahwa teman-teman sebenarnya punya peran yang cukup beragam dalam peristiwa demokrasi seperti pemilu. Jadi bukan hanya sebagai calon legislatif saja. Tetapi kesadaran terhadap peran-peran ini, teman-teman milenial itu harus tanamkan dulu seberapa penting. Nah, kenapa juga kita harus terlibat dalam proses ini? Nah, umumnya usia-usia sepertimu ini, seperti teman-teman yang hadir sini dan barangkali pendengar yang ada mendengarkan radio ini, itu di usia yang sibuk, paling tidak sibuk belajar, kuliah, bener nggak? Belajar ya? Belajar. Sibuk belajar atau sibuk nggak tentu ya? Sibuk tak tentu kan? Nah, karena perbincangan politik pada umumnya, usiamu itu belum terlalu mudah memahami istilah-istilah atau yang kata-kata yang berkembang di politik, pembahasan-pembahasan yang berkembang di kajian politik, itu memang membuat usia-usia milenial itu tidak terlalu tertarik dengan politik. Belum lagi ada sisi kesenangan hidup. Ya, orang-orang memilih di usiamu itu lebih memilih ya cari yang menyenangkan saja. Misalnya yang menyenangkan itu main di media sosial, nongkrong di kafe. Kalau rajin ya nongkrong di masjid. Kalau nggak ada duit kan, nongkrongnya di masjid. Kalau ada uang, nongkrongnya di kafe. Itu keumuman yang terjadi seusiamu. Karena itu, teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita berkaca pada banyak peradaban ya, bangsa-bangsa, negara-negara yang berbeda, usia-usia seperti teman-teman inilah usia-usia yang penting dalam menajamkan pandangan-pandangan atau kepedulian-kepedulian terhadap keadaan sosial, politik, ekonomi. Gitu. Teman-teman harus tergugah bahwa ada keprihatinan-keprihatinan, ada masalah-masalah yang memang butuh perhatian teman-teman semuanya. Nah, repotnya ketika ini dituntut, teman-teman udah nulis status di Facebook, saya butuh perhatian. Rupanya masalahnya dirinya sendiri. Kan itu jangan begitu ya, apalagi mahasiswa sosiologi ya, jangan tertuju pada ini problem kita generasi milenial ya, bukan kita ya, problemmu ya. Saya milenial tua tahun 82, milenial tua namanya. Milenial baru kamu ini, orang-orang terlalu tertuju pada yang memperhatikan dirinya sendiri. Coba lihat media-media itu, ada orang nulis status seusiamu gini, terima kasih pada diriku sendiri katanya. Ada ya gitu ya, terima kasih pada diriku katanya. Ini kan apa ini fenomena? Bagaimana generasimu itu terlalu perhatian terhadap dirinya sendiri, jadi justru generasi itulah yang membutuhkan perhatian, kan repot itu ya. Padahal keadaan sosial politik kita menuntut perhatianmu, gitu. Jadi konsep ini harus dirubah. Jangan terlalu memperhatikan diri sendiri lah, ya. Saya secukupnya, tapi lebih banyaklah perhatian kepada keadaan sosial politik. Pemeranannya seperti apa? Peran-peran itu bisa saja macam-macam. Tadi saya terangkan beberapa
Pak Andre terangkan beberapa tadi. Tinggal kita pilih sesuai kemampuan dan keadaan kita. Gitu. Tapi memilih untuk tidak memperhatikan sama sekali itu tidak benar. Ya. Nah, setelah kita memilih untuk lebih perhatian, ini ya, apalagi milenial, kamu beruntung mengenyam pendidikan tinggi. Kalau dalam sosiologis, kamu itu disebut kelas menengah. Kelas menengah itu satu ciri pentingnya adalah well educated. Well educated itu apa? Secara pendidikan kamu baik, mengenyam pendidikan tinggi. Ada ribuan orang, teman-temanmu itu, segenerasimu mungkin tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi. Selain well educated kamu itu well informed. Kamu mudah mengakses informasi. Jadi well educated dan well informed ini itu membutuhkan kesadaran kamu itu harus cerdas dan kritis. Kurang apa? Kamu sudah cukup informasi. Ya, mau butuh informasi apa tinggal searching. Gitu kan? Bahkan ditanya dosennya aja waktu ujian semester kamu searching jawabannya gitu kan. Saking gampangnya mengakses informasi. Jadi kamu nggak punya alasan untuk tidak cerdas. Beda dengan mungkin generasi 60-an, 70-an. Mau beli koran aja di kampung-kampung itu 1 bulan belum tentu sampai. Nah, sekarang nggak ada alasan tidak tahu. Kamu bisa searching gampang sekali. Asal apa? Asal ada paketnya kan. Kalau nggak ada paketnya ya susah juga kan searching. Nah, jadi itu syarat cerdasnya kamu infrastruktur sudah cukup. Kamu punya smartphone, Android, bisa searching dimanapun, kapanpun. Jadi sudah borderless, pengetahuan tuh sudah sifatnya sudah borderless. Nah, kalau Pak Andre itu beruntung misalnya bisa kuliah di Singapura, itu untuk tahu Singapura kamu juga nggak perlu 4 tahun seperti Pak Andre sana sekarang ini. Lihat aja di YouTube gambar-gambar patung singa itu, kan cukup menghibur ya. Dan cukup untuk tahu kita itu seperti apa Singapura, misalnya begitu. Jadi pengetahuan itu borderless. Untuk tahu Arab Saudi juga kamu cukup YouTube aja. Nah, dalam konteks itu kamu tidak punya alasan untuk tidak cerdas. Selanjutnya, dalam membaca situasi sosial, ekonomi, politik, kamu itu disyaratkan untuk kritis. Karena kamu sudah well educated, kemudian well informed, kamu harus kritis ngelihat segala sesuatu. Cerita Pak Andre tadi itu mengandaikan bahwa ketika kita berkomitmen terjun ke politik, itu memang ada hal-hal yang memang nggak kita duga, nggak kita bayangkan. Bagaimana menyelesaikan persoalan yang persoalan itu muncul bahkan kita belum lahir. Kan gitu tadi ceritanya Pak Andre tadi. Nah, jadi kamu itu jangan menganggap masalah yang ada samamu itu udah susah kali. Enggak, itu masih banyak masalah masyarakat yang butuh perhatian kita, gitu. Bahkan kamu belum lahir masalah itu udah dihadapi sama masyarakat. Terus kamu jomblo 6 bulan aja udah repotnya bukan main gitu. Hah? Kan itu aneh tuh gitu. Memang masalah jomblo ini masalah negara ini memang. Kalau kita baca ya undang-undang pernikahan ya, tahu nggak undang-undang pernikahan? Nanti kamu kalau berencana nikah 5 tahun lagi baca dulu undang-undangnya. Itu undang-undangnya 2 tujuannya, menegakkan syariat agama dan menjaga ketahanan nasional. Jadi kalau kamu menikah, itu kamu berarti menegakkan ajaran agama dan menjaga ketahanan nasional. Artinya kalau kamu terlalu lama menjomblo, nanti negara ini bisa goyang, gitu. Terlalu lama sendirian. Kamu mengganggu stabilitas nasional kamu. Kalau terlalu lama menjomblo ya. Nah, itu bahkan dalam undang-undang kita seperti itu. Menikah saja kamu itu sudah ikut serta menjaga ketahanan nasional, gitu. Bagaimana pemaknaan itu bisa terjadi? Itu kalau kamu memaknainya memang terbiasa dengan analisis sosial politik, dengan bentuk-bentuk kepedulian yang sering diasah.
Kalau kamu tidak terlalu peduli terhadap keadaan sosial politik, ya itu hidupmu sendiri terus. Sebenarnya individualistik gitu. Ya, bayangin tadi kita sebenarnya punya masalah, memang beratnya di politik begitu. Kita aja punya masalah sendiri, tapi kita dituntut berkomitmen menyelesaikan masalah orang lain, masyarakat. Bukan masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga mungkin lain lagi, urus sendiri-sendirilah kan. Urusan publik. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus harus membiasakan diri mengurusi urusan-urusan publik. Gitu. Misalnya latihannya di mana? Kalau kamu mau jadi pengurus HMJ misalnya, HMJ itu memfasilitasi aspirasi mahasiswa yang lain, himpunan mahasiswa jurusan kan gitu. Ya itu latihan-latihan, nanti naik ke level-level yang lebih luas skopnya gitu. Nah, ngelihatnya itu harus bagaimana? Setelah informasi bagus, pengetahuan bagus, kamu itu harus kritis ngelihatnya. Kritis itu apa? Kritis itu bukan demo-demo aja gitu ya. Bagaimana satu kebijakan, bagaimana satu fenomena terjadi, nah itu kamu diskusikan, kamu pikirkan. Tapi nggak usah dalam-dalam kali, nanti stres pula kan. Banyak lagi masalah yang lain. Tapi dibahas, dibincangkan. Apakah itu langsung terkait dengan kepentingan generasimu misalnya. Saya kasih contoh misalnya. Apa masalah besar yang ada di Kota Medan? Di Kota Medan untuk generasi milenial misalnya. Masalah besar bagi generasi milenial di Kota Medan menurut saya yang jarang dibincangkan oleh pejabat-pejabat publik itu akses terhadap tempat tinggal. Berani nggak kamu nanti, bayangin ya, kalau kamu punya gaji 3 juta, 5 juta, bukan soal berani, kamu pasti nggak bisa beli tanah di Medan, titik. Karena harganya mahal. Kalau mau kamu meper sana, pinggir laut sana. Itu masalah. Jadi pertanyaannya, siapa yang bisa tinggal di tengah kota? Ya kan? Sementara pemerintah kita, generasi senior-senior itu, saya juga sebenarnya, sudah seniormu, itu masih bicara gimana ngeluruskan paret, gitu ya, supaya nggak banjir, masih itu. Padahal masalah besarnya, bayangin kalau generasi milenial di Kota Medan saja, hitungannya mungkin 30% misalnya, nggak bisa mengakses kepemilikan tanah di kota, berarti orang Medan nanti isinya orang tua semua. Benar. Gimana? Kamu pahit-pahitnya kamu pulang kampung lah ke Labura sana. Masih ada tanah yang murah sana. Gitu ya. Loh, coba itu. Jadi kalau masalahmu nggak bisa bayar kos, itu masih kos kan sebulan 2 bulan. Gitu kan. Tapi kalau mau tinggal, terpaksalah kamu cari suami model kayak Pak Andre ini. Hah? Coba cari dulu yang agak-agak gantengnya sama, yang modalnya bagus juga gitu ya. Barulah bisa. Kalau enggak, aduh, pulang kampung lah ke Damuli. Bisa mengakses tanah. Nah ini problemnya. Ini saya kasih contoh saja, Kota Medan. Belum ada loh yang bicara ini. Masalah generasi milenial kita masih bicara umum-umum misal. Benar, narkoba, apalagi pergaulan bebas, benar. Tapi itu apa ya? Itu kan masalah klasik yang sebenarnya mudah sekali mengapakannya ya, membuatnya dalam bentuk kebijakan. Dan itu butuh kepedulian. Ada banyak juga organisasi yang sudah peduli dengan itu. Tapi ada nggak organisasi sekarang yang peduli bahwa kita bisa tinggal di kota? Nggak usah di tengahnya, di pinggirnya pun jadilah. Jadi kalau ada seusiamu itu bisa tinggal di kota, itu pasti bukan punya rumah dia, bukan dari uang hasil kerja keras dia. Itu 2 aja itu. Kalau nggak main money game kayak Warisan. Crazy Rich itu, yang kedua dapat warisan. Kamu kerja banting tulang gimana jadi dosen kayak saya, nggak susah. Kamu hitung aja berapa dosen UIN yang bisa punya rumah di Medan. Nggak cukup uangnya. Itu masalah, apalagi nanti makin tinggi harganya. Ya kan? Itu masalah besar. Coba jangan dianggap sepele ya. Itu
Itu yang dekat dengan kita di kota misalnya. Di daerah nggak kalah banyak, masalahnya banyak. Yang itu kamu ketika nanti kamu memilih mau tinggal di kota atau di desa, itu satu saran saya, kamu tetap harus mengambil jalan tengah untuk peduli terhadap persoalan-persoalan publik. Peduli ini macam-macam. Kamu bisa jadi pejabat publik, bisa jadi teknokrat, jadi pegawai negeri, bisa jadi aktivis sosial, gitu ya. Yang penting kita mengambil kerja, komitmen, bagaimana berkontribusi pada masyarakat. Dalam skup yang lebih serius, lebih strategis, pilihannya Pak Andri tadi, bisa kamu tiru. Kalau modalnya sama. Kalau modalnya nggak sama, kamu cari jalan lain lah. Ya kan? Misalnya apa kayak sekarang orang macam-macam kan, buat konten aja bisa kok, mempengaruhi kebijakan publik bisa. Nyetatus di Facebook juga bisa. Makanya statusmu di media jangan yang alay-alay gitu. Kalaupun apa ya dipersentase lah, dari 10 status 2 aja yang alay gitu kan. Misalnya makan mie goreng sama pakai piring kaleng malam minggu, terus tulis caption bahagia itu sederhana. Padahal kamu jomblo ngenes ya. Ya udah satu aja, yang 9 tentang yang inilah sosial politik gitu ya. Atau yang menumbuhkan sisi kepedulian dari generasimu itu. Apa kepentingan publik yang penting untuk diungkap gitu ya. Sekurang-kurangnya itulah tawaran saya, nggak keras-keras sekali lah, santai. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Faisal Irja. Kita beri aplaus untuk Pak Faisal Irja. Sangat luar biasa sekali tadi pemaparan dari kedua narasumber kita pada siang hari ini. Kalau tidak saya mendapatkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Faisal Irja terkait bagaimana generasi milenial yang sudah memiliki perangkat-perangkat dan infrastruktur pengetahuan, informasi itu harusnya bisa lebih dimaksimalkan dengan bagaimana mereka harus bisa peka terhadap kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat kita pada hari ini dengan model-model yang beragam yang bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman sekalian. Baik, sebelum kita masuk dalam dialog interaktif kita pada siang hari ini, kita akan commercial break selama 3 menit. Terima kasih. Terima kasih untuk Abang Moderator ya. Untuk adik-adik, aku nyebutnya adik atau teman? Enaknya teman ya. Oke, buat teman-teman kita break dulu 3 menit. Tapi setelah itu kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Udah disiapkan pertanyaannya, boleh ke Pak Andri, boleh ke Pak Faisal, boleh ke Pak Moderatornya juga. Boleh Bang? Biar bingung sih. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, kita akan lanjut lagi program Membangun Generasi Cerdas tentunya setelah yang berikut ini. Baik pendengar Kardopa, untuk teman-teman juga narasumber yang sudah hadir, kita lanjut lagi program Membangun Generasi Cerdas dengan tema kita hari ini, cerdas dan kritis generasi milenial mewarnai demokrasi pemilu 2024. Masih dari Aula PIS UINSU Kampus 4 Tuntungan ya. Masih bersama narasumber kita ada Pak Andri, Ketua Komisi ADPRD Sumatera Utara, ada Pak Faisal Reja, Akademis PIS UINSU. Boleh kasih tepuk tangan kembali biar semangat? Pak Andri masih semangat ya? Iya. Oke deh, kalau begitu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini teman-teman bisa siapin mungkin seputar tentang kondisi bagaimana di DPRD Sumatera Utara menghadapi mungkin teman-teman kalian ada mahasiswa-mahasiswi yang juga sering demo ya, Pak Andri ya, di depan ya. Mungkin seputar itu boleh, tapi yang lainnya juga silakan boleh ya. Kita serahkan ke Abang Moderator kita, silakan Abang. Baik, terima kasih Mbak Desi. Kita lanjut pada sesi tanya jawab. Teman-teman silahkan yang ingin bertanya sebutkan nama, kemudian jurusan dan semester berapa. Untuk termin pertama kita akan buka 3 penanya, nanti langsung ditujukan kepada kedua narasumber sekaligus juga boleh kepada satu narasumber juga boleh. Silahkan yang ingin bertanya. Yang bertanya langsung ke sini nanti ya. Nih, ayo tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Oke, silakan. 1, 2, 3. Ya, ke depan dulu 1.
Siapa duluan? Sini. Saya Ya, jangan takut. di sini ingin bertanya, Pak. Nama. Oh ya, Nama dulu. nama saya Widya Permita Tikasari. Saya dari jurusan Sosiologi Agama. Semester 6. Baru-baru ini saya mendengar di tempat tinggal saya ada unjuk rasa demokrasi tentang pembebasan jalan dari desa Aikorsik dan desa Aiku sekitarnya dengan PT Smart Padang Halaban. Di situ mereka demokrasi melakukan unjuk rasa sampai berhari-hari, bahkan tidak direspon sama sekali oleh manajer PT Smart tersebut, sehingga Bupati turun tangan, Bapak Henry Sitorus, iya, dari Labura, Pak. Di situ beliau menengahi permasalahan tersebut hingga pukul 1 malam, hingga bisa diselesaikan masalah tersebut dan ada perdamaian di situ, Pak. Terus mengenai tema hari ini, membangun generasi cerdas, bagaimana menurut Bapak, pandangan Bapak terhadap masalah tersebut? Itu kan yang menengahi kan Pak Henry gitu kan. Saya dengar juga beliau mau mencalonkan diri lagi di tahun 2024 mendatang. Kira-kira menurut Bapak masyarakat tersebut akan memilih beliau atau tidak? Kan sudah ada tuh permasalahan seperti itu gitu. Takutnya dari masalah itu masyarakat nggak mau memilih beliau untuk menjadi bupati lagi. Akhirnya nggak selesai masalahnya berarti. Ini saya dengar-dengar katanya demo lagi, Pak. Nggak selesai-selesai karena manajer PT Smart itu kayak berat kali gitu memberikan pembebasan jalan untuk masyarakat Aiku dan sekitarnya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima Widya. kasih. Selanjutnya tadi. Siapa yang kedua? Baik, terima kasih kepada Ibu MC. Nah, nama saya Nabila Pratiwi dari jurusan Sosiologi Agama semester 6. Saya mau bertanya, menurut Bapak jika calon ketua sebelum terpilih menjanjikan janji-janji manisnya kepada masyarakat seperti perbaikan jalan, salah satu contohnya. Namun ketika terpilih mereka seketika merupakan janji manisnya. Janji caleg nih. Nah, dan tips apa yang Bapak berikan untuk mahasiswa FIS ini lebih bijak lagi dalam pemilu 2024? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih korban PHP kayaknya. Oke. Kena janji caleg dia, Bang. Oke. Selanjutnya. Satu lagi. Lagi. Kita buka 3 dulu ya, Bang ya. Iya, 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dina Intan Triwibowo dari Sosiologi Agama semester 6. Saya ingin bertanya terkhusus kepada Bapak Andri, apakah yang menjadi salah satu alasan Bapak terjun ke dunia politik itu karena merasakan perbedaan yang jelas antara birokrasi Singapura dan Indonesia? Pak, terima kasih. Baik, Oke. terima kasih. Oke, baik, ada 3 pertanyaan tadi yang cukup luar biasa, yang sifatnya rata-rata adalah kasuistik ya, yang dari di lapangan. Dan kita beri waktu kepada Pak Andre untuk yang pertama merespon dari pertanyaan adik-adik kita. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama tadi apakah masyarakat tetap percaya sama Pak Bupati walaupun masalahnya tidak selesai? Atau bagaimana cara penyelesaian antara masyarakat dengan perusahaan? Dua-dua ya. Coba dijelasin satu-satu. Kalau permasalahan antara masyarakat dengan saya nggak menguasain ya. Saya mencoba memahamin aja jadi awam. Kalau berkaca dengan masalah yang ada, yang sama case yang seperti ini, tidak jauh seperti yang dilakukan oleh yang saya ceritakan di Langkat tadi. Ada lahan,
bersinggungan dengan perusahaan, terjadi konflik, dan rata-rata itu tetap dikuasai oleh perusahaan. Sebenarnya kalau ingin menyelesaikan masalah ini kalau saya ibaratin masalah tanah ini masalah yang butuh waktu panjang untuk menyelesaikannya, karena masalah tanah ini kayak benang kusut, harus ditarik lagi satu-satu. Siapa pemilik awal, kenapa bisa terjadi konflik, dari mana masyarakat bisa menguasai tanahnya, dari mana perusahaan bisa menguasai tanahnya. Kalau ingin selesai memang butuh waktu. Yang kayak saya bilang di Langkat tadi, dari tahun 86 sampai bahkan bukan cuma darah, nyawa juga dikorbankan oleh masyarakat untuk memperjuangkan tanahnya yang diambil oleh perusahaan. Kenapa saya berani bilang ambil? Karena memang sudah ada bukti yang tertera setelah saya berjalan. Tapi sebelum saya masuk itu perjuangan masyarakat tuh saya ngerasa stagnan, tidak berjalan kemana-mana, tapi masyarakat diperas oleh oknum. Jadi kalau mungkin di Labura kamu pernah dengar ada oknum datang bilang bahwasannya, udah Pak, tenang, kok Bapak masalahnya sama perusahaan ini kan, Bapak kumpulkan dulu satu kepala keluarga sekian rupiah. Nanti kita berangkat ke Jakarta, kita ketemu kementerian supaya ini diselesaikan semuanya. Ada oknum-oknum jahil yang melakukan hal itu ke masyarakat. Itulah yang terjadi sama masyarakat Langkat yang saya ceritakan ini dari tahun 86 sampai 2022. Itu yang terjadi. Saya menyarankan kalau bisa, karena kita well educated tadi yang kayak dibilang Pak Rizal, sampaikan sama masyarakat bahwasannya sama keluarga yang ada di Labura, kalau ada orang seperti itu, tolong diwaspadai, karena sebahagian besar itu hanyalah oknum yang mencari keuntungan di dalam kesusahan masyarakat. Jadi untuk penyelesaian masalah tanah itu antara masyarakat dengan perusahaan itu kayaknya memang butuh pemerintah benar-benar duduk, dan DPR-nya juga benar-benar duduk sama perusahaan sama masyarakat. 4 elemen ini kita ambil keputusannya seperti apa. Kalau akhirnya memang tidak terlalu merugikan perusahaan, why not? Kasihlah sama masyarakat sebahagian gitu. Tapi kalau memang masyarakat punya dasar yang kuat, mengklaim bahwasannya tanah itu memang punya masyarakat, perusahaan wajib ditindak. Sanksi terberat, perusahaan ditutup. Itu sanksi terberat. Permohonannya pasti ditutup. Karena dia udah ngambil. Kalau memang itu terbukti tanah punya masyarakat, pasti permohonan masyarakat itu untuk perusahaan ditutup. Nah, pasti itu. Cuman kalau bagaimana pandangan masyarakat terhadap Pak Bupati yang mungkin ingin karena masyarakat juga bilang gini Pak, kan jalannya rusak nih, dan masyarakat ekologi itu kan seluruhnya mendukung Pak Bupati dan meminta untuk dibagusin jalannya biar enak gitu kegiatan masyarakat tersebut. Tapi sampai saat ini nggak dibagusin gitu, kayak di aspal gitu. Ada beberapa tempat yang memang jalannya rusak kali gitu. Jadi sampai sekarang nggak diperbaiki lah Pak Hendri. Tapi jawaban saya cuma satu, kalau itu lebih susah mempertahankan daripada merebut. Lebih susah mempertahankan daripada merebut. Sebelum jadi mungkin angan-angan besar. Tapi setelah jadi ada keterbatasan kemampuan untuk menyelesaikan itu. Tapi saya rasa kalau misalnya itu tidak diselesaikan oleh Pak Bupati, mungkin popularitas Pak Bupati menurunlah di sana. Saya rasa sih gitu. Kalau memang
ada kesempatan sampaikan sama Pak Bupati kalau 2024 mau dicucuk lagi, jangan nggak dibetuli jalannya. Mungkin cukup. Yang kedua tadi, bagaimana calon anggota DPR yang janji manis ya? Jadi sedikit saya jelaskan perbedaan antara legislatif dengan eksekutif. Legislatif itu DPRD. DPRD ini sifatnya bukan dia fungsinya mengawasi. Dia fungsinya mengawasi. Eksekutif itu adalah eksekutornya. Itulah Pak Gubernur. Kalau dalam hal ini saya berbicara itu adalah Pak Gubernur dengan jajarannya. Saya rasa ya, karena waktu saya kampanye 2019 dulu, saya tidak menjanjikan hal yang di luar nalar, seperti apa ya contohnya ya, hal-hal yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh eksekutif. Itu saya tidak menjanjikan. Tapi kalau hal-hal yang mendukung infrastruktur umum, insya Allah saya jalankan. Misalnya, saya datang kampanye di satu tempat, terus ada yang bilang, Pak, kalau memang Bapak mau dipilih di sini kawasan narkoba. Kami nggak mau anak muda kami terjerumus terus-terusan di dunia narkoba. Harta kami udah mau habis. Tolong siapkan atau buatkan satu program. Bagaimana caranya anak-anak muda di sini punya kegiatan? Anak-anak muda di sini punya kegiatan. Saya aminkan dua caranya. Yang pertama, kalau memang saya tidak bisa menggunakan jalur birokrasi untuk mengarahkan program itu bisa datang ke kampung itu, ya udah saya rogoh kocek sendiri. Kita buatkan fasilitas olahraga, misalnya voli. Di situ ada di situ, karena sifatnya sebenarnya tidak membangun dari nol, tapi ada lahan yang biasa digunakan sama anak-anak muda itu main bola, main voli, main main futsal. Hanya fasilitasnya yang tidak pernah diupgrade. Jadi yang saya berani janjikan hal-hal yang saya mampu. Bagaimana cara kita melihat hal yang dijanjikan oleh calon anggota DPR nantinya di 2024? Mungkin kita punya batas kemampuannya masing-masing ya. Saya rasa kita di porsi yang sama menilai mana ucapan yang bisa direalisasikan, mana yang tidak. Misalnya, kalau ada anggota DPR calon anggota DPR bilang, saya nanti kalau saya jadi, saya akan memindahkan ibu kota provinsi Sumatera Utara tidak di Medan tapi di Deli Serdang. Itu kan hal yang nggak mungkin. Nggak mungkin loh. Itu kan hal yang nggak mungkin. Tapi kalau dia bilang, insya Allah saya akan bantu daerah kita untuk memberantas narkoba dan kita perangi narkoba. Itu hal yang masih mungkin. Jadi saran saya untuk menentukan pilihan di 2024 ke siapa suara yang ingin kita jatuhkan, boleh diuji dulu orangnya seperti apa, lihat cara dia mempengaruhi kita untuk memilih dia. Kalau memang menurut kita itu masuk akal dan sesuai dengan tupoksinya, saya rasa dia layak untuk dipilih. Karena ada beberapa mungkin yang dia punya, menurut saya, tapi ada beberapa yang memang punya kemampuan. Tapi track record juga harus kita lihat kan, Bang? Sebenarnya. Tapi kalau cerita track record, kalau berkaca ke saya 2019, saya nggak berani ngomong. Oke. Saya nggak berani ngomong karena di 2019 memang saya belum punya track record apapun di dunia politik, tapi saya memberanikan diri. Ataupun di 2024, insya Allah
mana-mana tempat yang sudah pernah saya kunjungi kembali dan saya tanyakan ulang apa yang belum saya lakukan di sini. Oke. Saya cross check kembali. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir tadi, alasan kenapa masuk dunia politik. Yang pertama mungkin ada darah politik. Ada ketertarikan saya waktu melihat orang tua bergelut di dunia politik. Saya melihat banyak hal baru yang bisa dipelajari di dunia politik. Bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita meyakinkan seseorang, dan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Saya kalau kita memahami politik di garis yang benar, saya rasa nilai politik itu tidaklah buruk. Karena rata-rata politik ini kayak kata-kata negatif gitu. Ya nggak? Kalau kalau mungkin di sini nih ada organisasi kampus kayak bilang ini ketuanya berpolitik nih. Tapi berpolitiknya itu bukan positif, malah negatif gitu. Sebenarnya politik itu tidak negatif. Politik itu menurut saya positif karena yang saya bilang tadi, di dunia politik kita mengenal banyak orang. Di dunia politik kita bisa, insya Allah bisa bantu banyak orang, dan banyak ilmu yang kita pelajari. Yang paling mahal sama saya itu di politik ini memahami yang pertama relasi. Ini menurut saya pribadi, saya kuliah di Singapura 4 tahun. Yang mahal itu bukan ilmu menurut saya. Yang mahal itu bukan ilmu, yang mahal itu relasi. Yang mahal itu relasi. Jadi relasi itu relasi inilah yang membuat istilahnya, kalau learning by doing itu kan nggak selalu harus kita lakukan ya. Pengalaman itu nggak harus kita dapat dari kita pribadi, tapi bisa kita dapat dari orang lain gitu. Jadi kayak misalnya kamu tadi menceritakan pengalaman kamu dengan masalah tanah di Labura, walaupun saya tidak ke sana, tapi saya dapat gambarannya di Labura itu seperti apa gitu. Jadi interaksi itu, link itu, komunikasi itu yang menurut saya mahal. Jadi kalau kata orang Jawa, kata orang Jakarta, jadi palu gada. Apa lu mau, gua ada gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi makanya di politik ini saya belajar banyak. Saya tidak menyesali, sedetik pun saya tidak menyesali bahwasannya saya sudah memilih berjuang di dunia politik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Andri. Oke. Udah puas dengan jawaban Pak Andri? Teman-teman yang bertanya? Oke. Mungkin Bang, kita kasih kesempatan dulu ke Pak Faisal sama Bang Andri untuk memberikan sedikit wejangan nih ke teman-teman kita ya. Apa yang harus kita lakukan nih sebagai generasi milenial untuk kita bisa masuk atau mewarnai demokrasi pemilu 2024 nanti gitu. Mungkin Bang Andri atau Pak Faisal dulu, silakan. Pesan untuk generasi milenial, Pak. Saya kira semacam mengulangi saja tadi ya yang saya sampaikan tadi, bahwa mewarnai itu, bahasa saya tadi itu berkontribusi ya. Kalau bahasa judulnya mewarnai. Kontribusi itu ada di ragam level sesuai kemampuan saja. Kalau kamu mampu misalnya nyalek, ya nyalek. Kalau bisa masuk ke penyelenggara di tingkat kelurahan misalnya, silahkan. Misalnya ada keluarga yang memang ngajak atau kamu memang mendaftar. Mulai dari bawah dulu ya, iya, Pak? bisa. Itu kan bagian dari ya. Kita nggak usah membayangkan yang besar-besar mau jadi ketua dewan atau apa, nggak usah dulu. Jadi mau ganti Bang Andri ya, kontribusi bisa banyak gitu. Nah, cuman kan kata kuncinya begini, kalau kita merujuk tadi statementnya Pak Andri tadi di awal, kalau memang di dalam rentang usia kita ini banyak yang berkontribusi, maka energi-energi baru bisa memunculkan
warna baru, kan gitu. Kalau pikiran-pikiran lama yang mengisi ruang-ruang demokrasi kita, maka yang terjadi tidak akan ada apa-apa. Yang ada ini aja lah udah gitu. Karena apa? Orang-orang lama yang ini, kalau saya katakan orang tua kan kualat ya, orang lama ya. Tapi kalau generasi-generasi yang fresh, pikiran-pikiran yang masih progresif gitu ya, analisanya masih kritis, well informed juga gitu. Secara pendidikan juga kamu sudah pendidikan tinggi. Nah ini kalau mengisi ruang-ruang itu, maka hasilnya warna-warnanya akan warna baru. Banyak warna ya Pak? Ya kayak jenis warna-warna sekarang kan namanya udah aneh-aneh kan. Itu kan muncul karena kreativitas. Jadi bukan kayak zaman saya dulu SD clear itu cuma 12 warna gitu. Sekarang warna itu namanya sudah susah ngapalnya. Yang peach lah, yang apa namanya, Fanta gitu, Tosca, banyak ternyata. Nah itu hasil dari apa? Hasil dari kreativitas generasi-generasi terbaru gitu. Nggak mungkin itu generasi abad 19 yang memikirkan itu gitu. Nah sekarang kamu ini generasi bagus awal abad 21. Nah, kalau energi kita itu diarahkan pada usaha-usaha mengisi kerja-kerja publik dalam sosial, politik, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masyarakat, apalagi dengan pemilu, include kamu boleh di partai politik ya, maksudnya jadi pekerja politik atau jadi tim sukses sekalipun gitu, tim olahnya juga boleh, yang olah caleg, jangan ngolah masyarakat, calegnya yang diolah, karena calegnya ada dananya kan gitu. Nah itu include kita anggap sebagai pelajaran gitu ya, pelajaran karena kita kan sedang berproses. Nanti ada tahap-tahapnya itu. Kalau kita memang terasa kemudian berkomitmen, oh oke nih, ini sesuai passion nih, oke kamu di situ gitu. Kalau nggak sesuai passion mungkin saya kasih contoh pengalaman pribadi ya. Saya dulu aktivisme di zaman kuliah, saya ikut organisasi, bahkan saya mendirikan partai di kampus dulu, partai politik untuk pemilihan mahasiswa. Saya berpikir memang dulu ingin jadi politisi. Tapi begitu saya balik di 2005 saya balik dari Jogja kemudian ke balik kampung gitu. Sampai 2007-2008 saya tuh ngelihat peluang kayaknya nggak mampu saya kalau di partai politik, walaupun saya sudah jajaki beberapa. Karena apa? Dengan perhitungan cara mengambil misalnya energi, modal, cara bermain, saya nggak sanggup. Karena itu saya pilih jalan lain yang kemungkinan tetap perhatian terhadap politik, yaitu berkontribusi secara akademis. Makanya saya teruskan kuliah di 2006 itu saya teruskan kuliah, selesai 2009, kan pemilu tuh 2009, ya kan? Nah itu saya lihat, udah saya ambil jalan berkontribusi secara akademis. Jadi saya menulis di koran misalnya. Ini contoh saja yang saya kerjakan. Bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, kritis gitu ya. Terus kemudian bisa memilih seperti yang digugat oleh Nabila tadi. Ini caleg ini janji manis apa janji pahit gitu kan? Itu kan. Janji palsu gitu. Janji palsu gitu kan. Saya pernah tuh nulis di ini di koran ya, di judulnya iming-iming buat pening. Nah, itu lagunya siapa? Lydia. Kan ada itu musim hujan kepanasan, musim panas ke hujan. Gimana Wit nyanyinya? Dia kan fansnya Rita Sugiarto. Nah itu bahkan saya juga seneng lagu itu, jadi saya kasih tuh ininya, petikan lagu itu, kemudian saya taruh untuk mengurai ide-ide bahwa janji caleg itu ya seperti nyanyinya si
Widya itu Rita Sugiarto ini Oke, iming-iming. Pak Faisal, terkait janji caleg tadi ya. Nih, sedikit mungkin tanggapan Bapak tentang sedikit memotret DPRD Sumatera Utara itu seperti apa? Wah, ini ada Pak Andre pula ini. Pak Andre nih, kita tutup nih. Ya, saya enggak persen ya, saya lembaga ya. Memang kerja DPRD kan 3 tuh, ya kan? Apa? Kamu tahu nggak kerjanya? Legislasi, terus eksekusi, anggaran, Pak Faisal terus waktunya 2 menit ya. pengawasan, oke ya, pengawasan. Nah, kalau kita lihat itu, kita bisa cek fakta literatur di misalnya Indeks Demokrasi Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS. Nah, itu saya selalu jadi ininya, selalu hadir jadi peserta FGD-nya yang mengukur perkembangan demokrasi di Indonesia dan di provinsi. DPR kita ini kelembagaannya disebut dalam Indeks Demokrasi itu aspek lembaga demokrasi. Dari 3 aspek yang ada, DPR ini aspek lembaga demokrasi bersama partai politik. Nah, ini banyak masalahnya. Salahnya apa? Kompetensi legislasi. Coba cek, ada nggak perda inisiasi anggota dewan provinsi? Nggak ada. Nah, anggota dewan tuh miskin ide, ya kan? Nggak ada. Seumur-umur nggak ada. Kalaupun ada perda inisiasi, itu inisiasi anggota dewan untuk membuat perda inisiasi. Jadi barang tuh belum jadi. Tahu lah, abis ini dimarahi Pak Andre kata saya kan. Hah? Pak, nggak lama lagi nih waktunya. Iya, alhamdulillah kalau nggak lama ya. Nggak di center Biar anggota Pak Andre dewan juga yang lain. aman. Itu dia, itu ukurannya. Jadi gini, anggota DPRD itu, kalau saya personally saya dukung lebih banyak orang seperti Pak Andre ini. Artinya lebih well educated, itu penting ya. Supaya apa? Supaya idenya apa? Mungkin secara persen dia punya ide itu di lembaga, tapi kan secara kelembagaan gimana bawanya? Kalau orang seperti Pak Andre ini cuman sedikit, susah bawa energi itu gitu. Jadi DPR itu adalah akal kolektif rakyat. Karena dialah yang bisa menangkap geliat apa yang dipikirkan dan dirasakan rakyat. Kalau dia miskin ide, selesailah kita. Gitu. Nggak mikir apa-apa. Buktinya apa? Nggak ada perda inisiasi. Itu dari sisi kemampuan legislasi. Jadi kamu nanti kalau ketemu caleg-caleg yang janji-janji, jangan yang itu bilang. Jangan yang itu. Gimana caranya mendorong legislasi yang menarik itu apa? Saya kasih contoh itu soal akses tanah aja untuk generasimu seperti apa. Kemudian pengawasan. Kok pengawasan ini oke? Pengawasan ini oke nih. Bah, jago. Karena DPR ini jago ngemop-ngemop. Gitu. Oke, ini nilainya tinggi. Cek aja di Indeks Demokrasi itu, laporannya bisa diakses. Itu kerjasama Menko Polhukam, UNDP sama BPS pelaksananya. Saya selalu jadi pesertanya dari tahun 2011 saya itu. Lama itu. Purja pun pernah ikut tuh, saya utus. Nah, kemudian aspek apa tadi? Satu lagi, penganggaran ini bagus. Lihat aja, penganggarannya bagus, terutama untuk mereka sendiri. Saya tadi mau jawab itu, Pak. Penganggarannya bagus untuk yang... Ya, saya membaca pikiran Mbak. Saya cuma nyampaikan aja ini. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah pikirannya Mbak Desi, bukan pikiran saya ya. Habis ini nggak dipakai lagi sama Pak Andre. Oke, Oke, udah Pak. Iya, Waktu iya, kita nggak banyak nih. Iya, Udah selesai. catatan saya gitu ya. Saya kembali kalau memang mau dorong nanti kamu milih DPRD provinsi misalnya, coba pilih yang muda, yang pendidikannya minimal bagus ya, pendidikan Oke. bagus. Sepahit-pahitnya kita masih punya energi bagus, tapi kalau sudah lemas, bukan sudah tua ya. Yang tua juga banyak yang bagus, banyak yang bagus banyak. Tapi kalau dia lemas, dia nggak bisa mikir, kan repot itu. Oke ya itu. Oke. Terima kasih. Pak Andri, waktunya 1 menit. Boleh sedikit pesan buat generasi milenial kita menghadapi demokrasi 2024. Apa namanya? Jadi DPR itu nggak hanya dibayar untuk ngomong,
cuman harus menyiapkan hati yang sabar karena kritikan itu pasti pedas. tapi kadang tergantung kita menerima kritikan itu seperti apa. Kalau memang kita maknai kritikan itu sebagai membangun mental kita supaya lebih baik dan memperbaiki kinerja kita, saya rasa layak untuk dikritik. Yang ingin saya sampaikan sama kawan-kawan terakhir, mungkin boleh bagaimana caranya, walaupun mungkin nggak di sospol, tapi bagaimana caranya kita bisa lebih aware sama perkembangan negara kita, kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah. Kalau memang kawan-kawan tidak puas dengan kebijakan itu, boleh dibincangkan dulu di grup di kampus seperti apa ini kebijakan, buat diskusi-diskusi kecil. Jangan nanti kebijakan di Korea kita lebih tahu daripada kebijakan Indonesia. Kalau ditanya mungkin di Korea sekarang lagi buat ini Pak, kebijakannya ini Bang, kebijakan ini. Tapi di Indonesia udah tahu nggak kalau Indonesia mau pindah ibu kota negara? Oh, emang ya? Jangan sampai itu terjadi gitu maksud saya. Mungkin itu. Yang kedua, terakhir seperti kata Pak Rizal tadi, kita sepakat masalah isi layak diperhitungkan. Isinya jangan isi amplop, isi kepala, untuk pemilihan di 2024 nanti. Terlepas di 2024 di bulan 2 kita melakukan pemilihan untuk presiden dan DPRD, DPR RI, DPD, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Jadi ada mungkin kalau nggak salah ada 5 surat suara yang harus kita coblos. Pilih orang yang memang punya isi kepala. Bukan isi dompet ya? Bukan isi dompet. Oh sekalian katanya Bang. Kalau terlepas lah, kembali sama rekan-rekan. Terima kasih. Kita ke Abang Moderator untuk menutup acara kita siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Faisal Reza dan Pak Andre yang sudah menyampaikan materi yang cukup bagus pada siang hari ini. Kita sangat bergembira sekali hari ini kita mendapatkan pendidikan politik yang sangat luar biasa dari kedua narasumber. Yang pertama dari anggota DPR langsung sebagai praktisi politik, dan Pak Faisal Reza secara Ketua Komisi A tadi. Ketua Komisi apa ya? Saya pikir nanti setelah selesai acara Pak Rija kayaknya mau diajak ngopi. Atau diajak makan bakso gitu. Diajak makan bakso gitu. Baik, saya akan menutup acara pada siang hari ini. Saya ingin memberikan kesimpulan bahwa dari kedua narasumber tadi ingin mengajak kepada kita sebagai generasi muda atau sebagai generasi milenial untuk kembali melek terhadap perpolitikan di Indonesia yang hari ini sedang berlangsung. Kita diminta untuk mengambil peran-peran penting dan strategis dalam politik sesuai dengan kemampuan dan apa yang kita miliki. Jadi tidak harus seperti Pak Arja bilang kita tidak harus menjadi DPR, tetapi kita bisa mengambil peran lain misalnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita, sehingga kemudian kita bisa memberikan dampak yang positif dalam kehidupan politik kita hari ini di Indonesia. Mudah-mudahan di tahun 2024 tidak ada lagi perpecahan, kemudian tidak ada lagi polarisasi-polarisasi yang sudah berlangsung sejak tahun 2019, sehingga kemudian kita bisa memilih calon-calon yang memang bisa memberikan banyak manfaat bagi kita, khususnya masyarakat Indonesia. Terima kasih, demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman narasumber juga yang sudah hadir untuk acara membangun generasi cerdas kita siang hari ini harus kita akhiri. Saya pengen tanya juga ke teman-teman, sudah puas dengan hasil obrolan kita siang hari ini? Puas ya? Oke, pokoknya jangan jadi golput nanti di 2024. Jadilah pemilih yang cerdas intinya. Seperti kata Pak Andri tadi, yang punya isi. Terserah kalian mau isi apa, titik-titik. Isi kepala pastinya ya. Ya udah, kita akhiri kebersamaan kita membangun generasi cerdas. Tentunya hari ini kita bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial UINSU Kampus 4 Tuntungan. Kasih tepuk tangan untuk acara kita siang hari ini. Saya Desi juga harus pamit. Selamat siang, acara kita kembalikan ke studio, silakan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.